Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Abiosa Haji dalam PKB News. Pagi hari ini kita telah menyiapkan berita aktual dan terhangat untuk kalian pemirsa semua di rumah. Berita pertama yaitu mengenai sanksi THR bagi perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR. Sanksi dapat berupa sanksi administratif dan juga hingga pembatasan produksi. Menurut Fauziah, sejak tanggal 11 hingga 18 Mei 2020, Kementerian Tenagakerja telah menerima 735 aduan dan konsultasi terkait dengan THR. Berdasarkan laporan kriteria pengaduan THR, ada 274 perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar THR dengan rincian 127 tidak membayar, 27 perusahaan menunda pembayaran, dan 40 perusahaan membayar THR secara bertahap, serta 40 perusahaan memotong pemberian THR. Fauziah berharap agar perusahaan melakukan dialog dengan karyawan sehingga mendapatkan solusi dan kesepakatan serta wajib melaporkan ke Dinas Tenaga setempat. Ia juga menegaskan perusahaan yang tidak membayar THR akan diberi sanksi administratif hingga pembatasan produksi. Sebenarnya nanti dengan sanksi bagi perusahaan yang belum bayar THR adalah sanksi administrasi. Kemudian sanksi yang kedua adalah teguran secara tertulis. Kemudian sanksi yang ketiga diminta untuk mengurangi produksi. Selanjutnya untuk berita kedua, yaitu berita tentang gerakan membantu sesama di tengah pandemi COVID-19. Menyusuri gang kecil hingga menaiki perbukitan, semua dilakukan tim Balai Karantina Ikan Pengendalian Bentuk Kelas 1 Kota Manado untuk menjaga masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil. Ya, meski pemerintah telah mengeluarkan anggaran bagi warga yang terdampak COVID-19, nyatanya masih banyak warga yang belum menerima bantuan tersebut. Seperti warga di Kecamatan Kemadali Kupang, Minahasa Utara. Membawa beberapa paket makanan, tim BKIPM berharap bantuan kecil ini dapat meringankan beban saudara-saudara mereka yang lain. Ya, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami. Memang kami sekarang membutuhkan 2 bulan. Ya, pernah ada sumbangan begini, sumbangan waktu ini serasa terharu dengan sumbangan ini, Bang. Sudah 2 bulan kurang tidak mencari. Baru ini dapat sumbangan, jadi kali terima kasih banyak. Ya, itu sudah kami. Seluruh paket makanan berupa nasi, sayur, dan ikan yang diberikan kepada warga merupakan hasil swadaya pegawai di lingkungan BKIPM Kota Manado. Setiap harinya selama bulan Ramadan, mereka menyisihkan gaji agar bisa berbagi kepada sesama. Rencananya, kegiatan berbagi bersama akan berlanjut setelah Idul Fitri. Untuk berita ketiga, kita beralih ke daerah Merak, Banten. Suasana Hari Raya Idul Fitri di beberapa pos yang mengarah ke Pelabuhan Merak, baik exit tol Merak, jalur arteri, maupun pintu masuk pelabuhan terpantau sepi. Meski demikian, petugas tetap menjaga dan melakukan pemeriksaan. Hari pertama Idul Fitri 1441 Hijriah terjadi penurunan yang signifikan untuk jumlah pelanggaran yang tercatat di pos pemeriksaan Gerem, yang merupakan jalur arteri bagi kendaraan yang mengarah Jakarta, Cilegon menuju ke Pelabuhan Merak. Hal ini dikarenakan adanya penurunan volume kendaraan yang melintas di pos pemeriksaan Gerem, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Meski demikian, petugas masih melakukan pemeriksaan dan juga pemantauan untuk mengantisipasi adanya pengendara yang masih nekat melakukan perjalanan ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah adanya aturan larangan mudik dari pemerintah. Namun jika melihat
data yang diterima dari pihak petugas pada tanggal 24 April hingga 21 Mei 2020, ada 1.673 pelanggaran dinominasi kendaraan roda 4 sebanyak 780 pelanggar, sementara sisanya merupakan kendaraan roda 2 dan juga roda 6. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di pos pemeriksaan Gerem, namun juga di exit tol Merak yang mengarah ke Pelabuhan Merak. Pos pemeriksaan akhir akan dilakukan di pintu masuk Pelabuhan Merak. Di sana para petugas gabungan dari petugas kepolisian, kemudian Kementerian Perhubungan akan memeriksa syarat-syarat bagi calon penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten. Tercatat ada 22.000 penumpang yang sudah diseberangkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Penurunan signifikan terjadi dari jumlah operasional dan juga jumlah kapal yang dioperasikan mengalami penurunan mulai dari 47% hingga 50%. Sementara peningkatan signifikan untuk kendaraan jenis truk sebanyak 90%. Ada 11.000 kendaraan jenis truk yang diperbolehkan melintas di Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Pemeriksaan akan terus dilakukan hingga Lebaran usai nanti. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya Abiosa Aji, mewakili kerabat kerja dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam PKP News.